Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Zafira Saptiani dengan NIM 12160000022. Di sini saya akan menjelaskan statistika inferensial mengenai uji kenormalan. Pengertian uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah ujian dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Uji ini perlu dilakukan karena semua perhitungan statistik parametrik memiliki asumsi normalitas sebaran. Formula atau rumus yang digunakan untuk melakukan suatu uji di tes misalnya dibuat dengan mengasumsikan bahwa data yang akan dianalisis berasal dari populasi yang sebenarnya normal. Cara melakukan uji asumsi normalitas yaitu menggunakan analisis Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai L hitung lebih besar dari L tabel, maka H0 ditolak, dan jika nilai L hitung lebih kecil dari L tabel, maka H0 diterima. Hipotesis statistik yang digunakan yaitu H0 adalah sampel berdistribusi normal dan H1 adalah sampel data berdistribusi tidak normal. Dua macam metode uji normalitas. Yang pertama ada metode Kolmogorov-Smirnov dan yang kedua ada metode Shapiro-Wilk. Di sini saya menggunakan dua macam metode uji normalitas ini. Yang pertama ada metode Kolmogorov-Smirnov. Tes satu sampel Kolmogorov-Smirnov adalah suatu tes goodness of fit, artinya yang diperhatikan adalah tingkat kesesuaian antara distribusi teoritis tertentu. Tes ini menetapkan apakah skor-skor dalam sampel dapat secara masuk akal dianggap berasal dari suatu populasi dengan distributif tertentu itu. Konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk z-score dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Jika signifikasi kurang dari sama dengan 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikasi lebih dari sama dengan 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Penerapan pada uji Kolmogorov-Smirnov adalah bahwa jika signifikasi kurang dari sama dengan 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku. Berarti data tersebut tidak normal. Jika signifikasi lebih besar sama dengan 0,05, berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang akan diuji dengan data normal baku. Artinya berarti data yang kita uji normal. Selanjutnya ada metode Shapiro-Wilk. Metode Shapiro-Wilk menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data diurut, kemudian dibagi dalam dua kelompok untuk dikonvensi dalam Shapiro-Wilk. Dapat juga dilanjutkan transformasi dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal. Persyaratannya yang pertama, data berskala interval atau rasio kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Dan yang ketiga, data dari sampel random. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan uji kenormalan menggunakan SPSS. Di sini saya telah menginput 4 nilai. Yang pertama ada pretest kelas eksperimen, yang kedua ada post-test kelas eksperimen, yang ketiga ada pretest kelas kontrol, dan yang keempat ada post-test kelas kontrol. Lalu di sini saya telah menginput data dari nilai tersebut. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengujinya. Yang pertama, kita klik Analyze. Lalu kita klik Deskriptif, Statistik, dan kita klik Explore. Di sini terdapat data yang belum kita pindahkan ke dependent list. Lalu kita pindahkan ke dependent list atau dipindahkan ke sebelah kanan. Setelah data-data tersebut dipindahkan ke sebelah kanan, lalu klik Plots, dan kita checklist Normality Plots with Test. Lalu klik Continue, dan klik OK. Nah, di sini terdapat data-data yang telah kita uji tadi. Di sini ada Test of Normality, yaitu Test of Normality Kolmogorov-Smirnov,
dan test of normality Shapiro-Wilk. Yang akan kita ambil yaitu SIG dari data-data tersebut. Data hipotesa statistik yang telah saya uji ini menggunakan alfa 5%. Berdasarkan data pretest kelas eksperimen diuji tes kenormalan data, didapatkanlah data sebagai berikut. Statistik uji kenormalan Kolmogorov dengan SIG 0,178, yaitu 0,178 lebih besar sama dengan dari 0,05. Lalu, uji kenormalan Shapiro-Wilknya dengan SIG 0,068, yaitu 0,068 lebih besar sama dengan 0,05. Kesimpulannya, berdasarkan uji normalitas menggunakan uji kenormalan Kolmogorov dan Shapiro-Wilk, data di atas dapat dikatakan berdistribusi normal. Maka dari itu, H0 benar dan telah teruji. Yang kedua, ada post-test kelas eksperimen. Dengan test of normality, yang kita ambil adalah Kolmogorov-Smirnov SIG dan Shapiro-Wilk SIG. Statistik yang diujinya yaitu uji kenormalan Kolmogorov dengan SIG 0,043 yaitu 0,043 lebih kecil daripada 0,05 dan uji kenormalan Shapiro-Wilk dengan SIG 0,144 yaitu 0,144 lebih besar sama dengan dari 0,05. Jadi, berdasarkan uji normalitas menggunakan uji kenormalan Kolmogorov, data di atas tidak dapat dikatakan berdistribusi normal karena tidak dapat memenuhi kriteria uji normalitas, sedangkan uji kenormalan Shapiro-Wilk dapat dikatakan berdistribusi normal karena dapat memenuhi kriteria uji normalitas. Lalu yang ketiga ada pretest kelas kontrol. Dengan test of normality, Kolmogorov-Smirnov dengan SIG 0,009 dan Shapiro-Wilk dengan SIG 0,072 didapatkan statistik uji kenormalan Kolmogorov dengan SIG 0,009 yaitu lebih kecil daripada 0,05 dan uji kenormalan Shapiro-Wilk dengan SIG 0,072 lebih besar sama dengan dari 0,05. Dengan kesimpulan, berdasarkan uji normalitas menggunakan uji kenormalan Kolmogorov, data di atas tidak dapat dikatakan berdistribusi normal karena tidak dapat memenuhi kriteria uji normalitas, sedangkan uji kenormalan Shapiro-Wilk dapat dikatakan berdistribusi normal karena dapat memenuhi kriteria uji normalitas. Yang terakhir yaitu post-test kelas kontrol dengan test of normality dengan SIG 0,007 dan Shapiro-Wilk dengan SIG 0,055. Statistik ujinya yaitu uji kenormalan Kolmogorov dengan SIG 0,007 lebih kecil daripada 0,05 dan uji kenormalan Shapiro-Wilk dengan SIG 0,055 yaitu 0,055 lebih besar sama dengan dari 0,05. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan uji normalitas menggunakan uji kenormalan Kolmogorov, data di atas tidak dapat dikatakan berdistribusi normal karena tidak dapat memenuhi kriteria uji normalitas, sedangkan uji kenormalan Shapiro-Wilk dapat dikatakan berdistribusi normal karena dapat memenuhi kriteria uji normalitas. Baik, sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.